Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu tentang sistem berbasis GUI, yaitu pengelolaan penjualan barang. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Anggelia Zoldina dengan NIM 230311452. Dan saya Natasha Eslin dengan NIM 2303126059. Baiklah, langsung saja. Saya akan menjelaskan tentang desain sistem yang kami buat. Nah, sistem kami buat ini merupakan toko sembako yang nama toko sembakonya itu adalah Laris Manis. Nah, dalam sistem ini kami menyediakan beberapa 5 produk beserta harga dan juga di nantinya akan ada diskon total harga dan juga uang yang akan diberikan oleh konsumen. Nah, desain sistemnya ini meliputi tampilan utamanya untuk memasukkan data transaksi. Yang kedua, fitur menghitung diskon secara otomatis berdasarkan eh, ketentuan yang sudah dibuat, dan fitur cetak struk dalam bentuk antarmuka GUI, serta laporan harian dan juga laporan struk barang. Selanjutnya adalah yang dilanjutkan oleh Anggi. Baik, selanjutnya ada implementasi. Pertama ada bahasa pemrograman dan framework yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan bahasa Java dengan bantuan library Swing yang agar si GUI ini mempunyai fleksibilitas dalam membuat antarmuka pengguna yang interaktif dan mudah untuk dikustomisasi. Lalu untuk fitur utamanya ada 5. Di sini ada struk pembayaran, ada perhitungan total harga dan diskon, lalu ada laporan stok barang, laporan harian, dan terakhir ada pilihan produk. Lalu lanjut ada implementasi diskon. Diskon di sistem ini akan diterapkan berdasarkan dua kondisi. Pertama, diskon 10% didapatkan apabila total harga lebih dari 50.000 dan diskon 5% didapatkan apabila total harga lebih dari 40.000 namun kurang atau sama dengan 50.000. Lalu lanjut, ada implementasi pilihan produk. Nah, fitur pilihan produk itu membuat pengguna dapat memilih barang yang ingin dibeli dan itu dari combo box. Dan nama yang barang yang udah kita pilih itu akan ditampilkan pada stroke. Lalu ada implementasi pecahan kembalian. Di bagian ini memastikan bahwa uang kembalian itu diberikan dalam pecahan yang sesuai. Lalu selanjutnya ada cetak struk. Jadi di struk ini ada nama toko, nama barang, jumlah barang, harga per unitnya, total harga, diskon yang didapatkan, uang bayar, dan kembalian dan pecahan kembalian yang dapat diberikan pada pelanggan. Nah, dilanjutkan pada tahap pengujian. Di sini pertama tuh ada diskon. Jadi untuk gunain si fitur diskon ini, kita tuh harus lebih dulu memilih barang dan jumlah yang akan dibeli. Nah, untuk bagian harga barang dan satuan itu akan otomatis muncul setelah kita memilih barang yang diinginkan. Dan setelah diisi datanya, kita perlu menekan proses diskon agar sistemnya menghitung secara otomatis barang yang telah kita beli. Di bawah ini adalah gambar sebelum dan setelah proses diskon, diklik tombolnya. Lalu ada pengujian terhadap total harga. Nah, sistem itu akan menghitung total harga berdasarkan berapa jumlah beli dan kondisi diskon.
Fitur dari total harga bisa digunakan setelah beberapa di atasnya itu telah diisi. Data itu berupa barangnya, harga, satuan, jumlah, diskon, dan terakhir kita perlu menekan tombol proses total biar si sistem ini dapat menampilkan total harga yang perlu dibayarkan. Dan gambar di bawahnya ini adalah sebelum dan setelah kita menekan tombol proses total. Lalu ada pengujian terhadap uang kembalian. Uang kembalian itu merupakan sisa uang yang diterima oleh pelanggan. Uang kembalian akan didapatkan secara manual setelah menginputkan data uang bayar dan uang bayar ini diinputkan secara manual kan. Lalu kita tuh perlu menekan tombol proses bayar agar sistem itu bisa menampilkan kembalian yang akan diterima oleh pelanggan dan uang kembalian ini berisi pecahan uang. Dan di bawahnya adalah proses sebelum dan setelah tombol proses bayar diklik. Lalu ada stroke. Setelah semua data itu diisi, kita bisa nyetak stroke pembelian dengan menekan tombol stroke. Lalu ada bagian hapus data. Transaksi pembelian itu akan otomatis hilang setelah kita menekan tombol hapus. Ini akan memudahkan pengguna sistem agar nggak perlu ngehapus data itu satu persatu. Dan tombol hapus ini setelah ditekan akan menghapus data dan akan menampilkan pesan pop-up bahwa data telah dihapus. Lalu ada laporan harian. Di fitur laporan harian ini berisi rincian transaksi yang dilakukan sepanjang hari termasuk total pendapatan dan jumlah produk yang telah terjual. Lalu terakhir ada laporan stok barang. Di laporan stok barang itu menyediakan informasi mengenai stok yang tersisa di toko atau gudang, serta jumlah penjualan untuk setiap produk yang tersedia. Dan fitur ini penting untuk manajemen persediaan dan perencanaan pembelian produk. Dan di bawah ini adalah foto pop-up setelah jika ingin melihat laporan stok barang. Untuk pengujiannya akan dilakukan oleh Natasha. Kepada Natasha disilakan. Baik, saya akan melakukan pengujian langsung dari GUI-nya. Baik, apakah sudah terlihat tampilan GUI-nya? Sudah. Baik, di sini saya akan memilih produk yang setelah disediakan oleh toko sembako laris manis, yaitu ada 5 produk. Misal kita memilih gas LPG. Nah, setelah kita mengklik nama barangnya, maka akan langsung otomatis keluar harga barang dan juga satuannya. Harga barangnya itu 25.000 serta satuannya itu kilogram. Jumlah beli ini adalah jumlah barang yang ingin kita beli. Misalnya kita mau beli 3 gas LPG. Kita langsung mengklik proses diskon. Untuk diskonnya yaitu 7.500. Dan untuk mengetahui total harga keseluruhan, kita klik proses total. Dan proses totalnya ini akan mengeluarkan harga sebesar 67.500, yaitu hasil dari diskon sebelumnya. Uang bayar ini adalah uang yang kita bayarkan kepada penjual. Misalnya kita ngasih uang 70.000 dan kita mengklik proses bayar. Maka uang kembaliannya akan otomatis timbul di bagian uang kembalian, yaitu satu pecahan 2.000 dan satu pecahan 500. Selanjutnya kita klik button stroke yang akan menampilkan stroke pembayaran dari barang kita beli. Tadi kita membeli gas LPG ada 3 biji,
ada tiga gas LPG, harga satunya adalah 25.000, diskon 7.500, dan total harganya 67.500 dan kita bayar 70.000 dan kembaliannya adalah 2.500. Dan ini adalah pecahan kembaliannya tadi satu pecahan 2.000 dan satu pecahan 500. Nah, setelah kita melakukan ini pengisian pembelian, kita bisa melihat laporan stok barang. Laporan stok barang gas LPG. Maaf tadi sebelumnya saya tidak menampakkan. Jadi gas LPG ini tadi sebelumnya 20 karena kita sudah beli 3 jadi sisa 17. Begitu juga barang lainnya apabila kita membeli, maka di barang ini di stok ini akan berkurang otomatis sesuai dengan jumlah barang yang kita beli. Selanjutnya di laporan harian ini akan menampilkan produk yang sudah terjual pada hari itu juga seperti itu. Setelah kita melakukan pengisian data pembelian, kita bisa menghapus dan kita bisa mengisi ulang kembali pembelian produk yang akan kita beli seperti itu. Selanjutnya saya serahkan kepada Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai proyek kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sore, bye bye.